Rangga Pratama, seorang miliarder, selama ini yakin bahwa gaji yang ia bayarkan kepada petugas kebersihannya sudah lebih dari cukup untuk membuatnya hidup layak. Namun segalanya berubah ketika suatu malam ia mengikuti Alia Kusuma ke sebuah gang sempit di kota dan menemukan bahwa setiap rupiah yang ia berikan ternyata memiliki tujuan yang sama sekali tidak ia duga. Dan apa yang ia lihat malam itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Dada Rangga Pratama terasa sesak ketika menyaksikan pemandangan di depannya di gang kumuh yang becek dan dipenuhi sampah, di mana Alia Kusuma, perempuan yang setiap bulan ia gaji, tampak berjongkok sambil menyerahkan sebuah kantong kertas kepada seorang anak kecil bernama Rara yang memeluk boneka beruang tua dan kotor. Mata anak itu membesar penuh ketakutan seolah tak percaya dengan apa yang ia terima. Sementara Alia Kusuma tersenyum dengan cara yang belum pernah dilihat Rangga Pratama sebelumnya. Senyum penuh kasih dan kepedulian yang seakan menerangi tempat gelap tanpa harapan itu. Ia berdiri terpaku di balik tumpukan kardus, mencoba memahami mengapa karyawannya berada di tempat seburuk ini, membagikan makanan kepada anak jalanan. Padahal seharusnya ia sudah beristirahat setelah bekerja. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak masuk akal dan jantungnya berdetak semakin cepat setiap detik ia menyaksikan adegan itu. Alia Kusuma membuka kantong kertas tersebut dan menunjukkan isinya kepada Rara, berupa roti segar, beberapa buah pisang dan jeruk, sepotong kue bolu yang dibungkus tisu, serta sebuah minuman kotak, membuat anak itu terbelalak dan mengulurkan tangan kecilnya yang kotor untuk mengambil semuanya sekaligus. Namun Alia Kusuma dengan lembut menahan tangannya dan berkata dengan suara halus penuh kehangatan bahwa semuanya miliknya dan ia boleh makan pelan-pelan karena tak ada yang akan mengambilnya. Suara yang sama yang setiap hari didengar Rangga Pratama di rumah mewahnya namun tak pernah benar-benar ia perhatikan, karena selama ini ia hanya menganggap Alia Kusuma sebagai pegawai biasa. Rara mulai menangis pelan sambil memeluk kantong makanan itu erat-erat, boneka beruangnya terjatuh ke tanah dan Alia Kusuma segera mengambilnya, membersihkan kotorannya dengan lengan seragamnya sebelum mengembalikannya kepada sang anak. Lalu mengusap rambut kusut Rara dan bertanya di mana ibunya hari ini dan apakah ia baik-baik saja. Membuat Rara menggeleng pelan dan menjawab dengan suara gemetar bahwa ibunya sakit lagi, tak sanggup keluar dari gubuk kardus karena demam dan batuk parah. Kata-kata yang membuat bulu kuduk Rangga Pratama meremang karena baru saat itu ia benar-benar menyadari bahwa di kotanya sendiri ada orang-orang yang hidup di dalam kardus, orang-orang yang selama ini hanya ia anggap sebagai bagian dari pemandangan kota tanpa pernah ia pedulikan. Alia Kusuma lalu melepaskan jaket yang ia kenakan di atas ragam dan menyampirkannya ke bahu Rara sambil memintanya membawa jaket itu untuk ibunya dan berpesan bahwa besok ia akan kembali dengan obat. Sebelum Rara memeluknya erat dan berlari menyusuri gang sambil membawa makanan dan jaket, menghilang di antara bayangan dan dinding kotor. Sementara Rangga Pratama melihat Alia Kusuma berdiri terdiam beberapa detik menatap arah kepergian anak itu, mengusap matanya dengan punggung tangan, menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik pergi hingga akhirnya Rangga Pratama keluar dari persembunyiannya dan menghadang jalannya, membuat Alia Kusuma terkejut hingga menepuk dadanya sendiri. Wajahnya pucat saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, dan dengan suara bergetar penuh ketakutan ia bertanya apa yang dilakukan Rangga Pratama di tempat itu. Tangannya gemetar hebat sementara pandangannya tertunduk ke tanah seolah ia baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Rangga Pratama menyilangkan kedua lengannya dan bertanya lugas tanpa basa-basi mengapa justru dialah yang seharusnya bertanya apa yang dilakukan. Alia Kusuma di gang sempit itu sambil membagikan makanan kepada anak jalanan dan dari mana asal makanan tersebut. Nada suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan karena kebingungan di dadanya terlalu besar untuk dikendalikan. Sementara Alia Kusuma menelan ludah dan menjawab pelan hampir berbisik bahwa ia membelinya dengan uangnya sendiri. Uang gaji yang setiap bulan dibayarkan Rangga Pratama dan sebagian ia gunakan untuk membantu orang-orang yang tinggal di gang itu karena mereka tidak punya siapa-siapa dan kelaparan setiap hari. Mendengar itu Rangga Pratama merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, campuran kaget, bingung, dan perasaan lain yang tak mampu ia namai. Lalu ia bertanya dengan tak percaya apakah Alia Kusuma menggunakan gajinya untuk membeli makanan bagi orang-orang yang bahkan bukan keluarganya. Terdengar seperti kegilaan baginya, hingga Alia Kusuma akhirnya mengangkat wajah dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca yang menahan air mata sambil menegaskan bahwa mereka bukan orang asing karena ia mengenal setiap orang yang tinggal di sana, tahu nama mereka, kisah hidup mereka, dan kebutuhan masing-masing. Ada anak-anak, lansia, ibu tunggal dengan bayi, serta orang sakit yang tak sanggup bekerja, dan ia tak mampu melihat mereka kelaparan lalu berpura-pura tak peduli. Suaranya tegas meski bergetar dan di sana ada tekad yang selama bertahun-tahun bekerja untuknya tak pernah disadari Rangga Pratama, yang kemudian menggeleng mencoba mencerna kenyataan itu. Dan mengatakan bahwa Alia Kusuma menerima gaji yang layak, bisa menabung, membeli sesuatu untuk dirinya, memperbaiki hidupnya sendiri, namun justru memilih menghabiskannya untuk orang-orang yang menurutnya tak benar-benar ia kenal. Kata-kata itu membuat Alia Kusuma mundur selangkah seakan ditampar. Wajahnya menampakkan luka yang jauh lebih dalam dari rasa sakit fisik ketika ia menjawab bahwa ia tidak membuang apapun melainkan menyelamatkan nyawa, karena tanpa bantuan orang-orang itu bisa mati. Kelaparan sementara pemerintah menutup mata dan masyarakat berpura-pura mereka tak ada, sehingga seseorang harus berbuat sesuatu.
Rangga Pratama mengusap rambutnya dengan frustrasi dan bertanya mengapa harus Alia Kusuma yang memikul beban itu sendirian, mengapa ia yang hanya seorang petugas kebersihan merasa harus menyelamatkan dunia. Kalimat keras yang langsung ia sesali ketika melihat wajah Alia Kusuma mengeras dan matanya menjadi dingin dengan cara yang belum pernah ia lihat. Lalu ia membalas bahwa ia tahu dirinya hanya petugas kebersihan, namun itu tidak membuatnya kurang manusiawi, tidak mencabut haknya untuk menolong yang membutuhkan, dan tidak memaksanya menjadi egois hanya karena dunia memilih bersikap demikian. Alia Kusuma berbalik hendak meninggalkan gang itu, tetapi Rangga Pratama menahan lengannya, memintanya menunggu dan meminta maaf karena ucapannya keliru serta mengakui ia tidak memahami. Hingga Alia Kusuma menoleh perlahan menatap tangan yang menahannya sampai ia dilepaskan. Dan dengan tenang berkata bahwa Rangga Pratama tidak mengerti karena tak pernah kekurangan sejak lahir. Selalu punya makanan di meja, pakaian bersih, rumah hangat, tak pernah tidur dalam lapar, tak pernah takut kehilangan tempat tinggal, dan tak pernah harus memilih antara makan atau membeli obat. Karena ia hidup di dunia yang berbeda dari dunianya dan dari dunia orang-orang yang bertahan hidup di gang itu. Maka wajar bila semua ini terasa tak masuk akal baginya. Kata-kata Alia Kusuma menghantam Rangga Pratama seperti pukulan bertubi-tubi karena setiap kalimatnya adalah kebenaran yang selama ini tak pernah benar-benar ia renungkan. Ia terlahir kaya, mewarisi perusahaan dari ayahnya, selalu mendapatkan apapun yang ia inginkan tanpa harus berjuang. Hidupnya mudah dan nyaman, sementara hanya beberapa meter dari rumah mewahnya ada manusia-manusia yang bertahan hidup di dalam kardus. Tiba-tiba Rangga Pratama berkata agar Alia Kusuma memperlihatkan semuanya. Memperlihatkan siapa orang-orang itu? Karena ia ingin mengenal mereka dan memahami apa yang setiap hari dilakukan Alia Kusuma di tempat ini. Permintaan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, membuat Alia Kusuma menatapnya penuh curiga seolah menimbang apakah ini hanya lelucon atau ketulusan. Hingga beberapa detik kemudian ia mengangguk setuju sambil meminta janji bahwa Rangga Pratama tidak akan memandang mereka dengan rasa kasihan atau sikap superior karena mereka adalah manusia biasa yang hanya bernasib buruk dan layak dihormati. Lalu Rangga Pratama mengangguk dan mengikuti Alia Kusuma semakin masuk ke dalam gang, di mana bau sampah semakin menyengat hingga ia harus bernapas lewat mulut agar tidak muntah. Dinding-dinding bernoda gelap, tikus berlarian di antara kantong sampah robek, dan genangan air kotor memantulkan cahaya lampu redup yang nyaris tak mampu menerangi tempat terlupakan itu. Alia Kusuma berhenti di depan sebuah gubuk dari kardus dan terpal yang dijadikan tempat berlindung, mengetuk pelan sambil memanggil Bu Sulastri Hartono dan memperkenalkan dirinya. Lalu dari dalam terdengar suara serak lemah yang mempersilakan masuk. Alia Kusuma membuka terpal dan masuk, sementara Rangga Pratama sempat ragu sebelum ikut menundukkan kepala agar tidak membentur ratap rendah. Dan pemandangan di dalam membuat napasnya tercekat ketika melihat Bu Sulastri Hartono yang tampak sekitar 60 tahun terbaring di atas kasur tipis robek dengan selimut tua dan kotor. Wajah pucat berkeringat, mata cekung penuh kelelahan, sementara di sampingnya tertidur Rara yang masih memeluk boneka beruang dan kantong makanan. Alia Kusuma berlutut, menempelkan tangan ke dahi Bu Sulastri Hartono sambil bertanya apakah demamnya masih tinggi dan menegaskan bahwa ia harus dibawa ke rumah sakit. Namun Bu Sulastri Hartono menggeleng lemah sambil berkata ia tidak punya uang untuk berobat dan berharap sakitnya akan berlalu seperti biasanya. Tatapan Alia Kusuma kepada Rangga Pratama menyampaikan segalanya hingga rasa bersalah menekan dadanya dengan berat yang nyaris tak tertahankan. Lalu Rangga Pratama mendadak berkata bahwa ia akan membayar rumah sakit, membawa Bu Sulastri Hartono sekarang juga dan menanggung semua biaya karena kondisinya tak bisa dibiarkan. Ketika Bu Sulastri Hartono hendak menolak, tubuhnya justru terguncang oleh batuk hebat hingga Alia Kusuma harus menahannya agar tidak jatuh. Dan tanpa ragu Rangga Pratama mengangkat Bu Sulastri Hartono dengan hati-hati. Sambil meminta Alia Kusuma menggendong Rara karena mobilnya terparkir tak jauh, mereka berlari keluarga menuju mobil mewah Rangga Pratama di jalan utama lalu melaju kencang ke rumah sakit swasta terdekat. Rangga Pratama menerobos ruang gawat darurat sambil berteriak meminta bantuan karena kondisi pasien sangat buruk hingga para perawat bergegas membawa tandu. Seorang dokter bertanya apakah ia keluarga pasien dan Rangga Pratama menjawab bahwa ia bukan keluarga namun akan membayar semua biaya. Serta meminta pemeriksaan lengkap, rawat inap, dan obat-obatan tanpa pengecualian. Sang dokter mengangguk dan mengikuti tandu meninggalkan Rangga Pratama, Alia Kusuma, dan Rara sendirian di ruang tunggu, di mana Rangga Pratama duduk di kursi plastik dan mengusap wajahnya, berusaha mencerna segala sesuatu yang telah terjadi dalam beberapa jam terakhir. Hidup Rangga Pratama benar-benar terbalik dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara Alia Kusuma duduk di sampingnya di ruang tunggu sambil menggendong Rara yang kembali tertidur memeluk boneka beruang tua itu. Lalu dengan suara pelan ia mengucapkan terima kasih karena apa yang dilakukan Rangga Pratama telah menyelamatkan nyawa Bu Sulastri Hartono yang bisa saja meninggal jika dibiarkan. Membuat Rangga Pratama menatap Alia Kusuma dan untuk pertama kalinya benar-benar menyadari kecantikannya yang sederhana dan alami. Mata coklatnya tetap bersinar meski lelah. Wajah lembutnya menyimpan keletihan sekaligus kekuatan besar yang datang dari dalam, hingga ia bertanya dengan sungguh-sungguh berapa banyak orang yang ia bantu di gang itu.
Dan setelah berpikir sejenak Alia Kusuma menjawab bahwa ada sekitar 15 orang yang rutin ia bantu dan beberapa lainnya datang sesekali sehingga totalnya mungkin 20 hingga 25 orang. Perhitungan cepat di kepala Rangga Pratama membuat dadanya terasa sesak karena dengan gaji Alia Kusuma sekitar Rp3.500.000 per bulan bekerja di rumah mewahnya. Membantu 20 orang berarti hampir tak ada sisa untuk dirinya sendiri. Lalu ia bertanya langsung berapa banyak uang yang dihabiskan setiap bulan dan Alia Kusuma dengan ragu namun jujur mengaku hampir semuanya. Karena ia hanya menyisakan sekitar Rp600.000 untuk membayar sewa kamar kos yang ia bagi dengan 2 perempuan lain dan membeli kebutuhan paling dasar. Pengakuan itu membuat perut Rangga Pratama terasa mual saat membayangkan bagaimana seseorang bisa hidup dengan jumlah sekecil itu. Namun Alia Kusuma hanya mengangkat bahu dan berkata ia terbiasa makan sedikit, tidak membeli pakaian, tidak pergi kemana-mana, tidak mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu. Cukup untuk bertahan hidup. Kata bertahan hidup itu bergema di benak Rangga Pratama seolah hidup Alia Kusuma hanyalah tentang bernapas tanpa pernah benar-benar menikmati kebahagiaan. Hingga ia bertanya dengan amarah yang diarahkan pada dirinya sendiri mengapa semua ini tak pernah diceritakan dan mengapa Alia Kusuma tak pernah meminta kenaikan gaji atau mengaku membutuhkan uang lebih. Yang dijawabnya dengan kejujuran menusuk bahwa percuma berbicara karena ia tahu Rangga Pratama tidak akan mengerti. Sama seperti ia tak mengerti sebelumnya di gang. Sebuah kebenaran pahit yang disadari Rangga Pratama sepenuhnya karena memang ia akan menganggapnya bodoh dan menyuruhnya mengurus hidup sendiri. Tepat saat itu seorang dokter kembali membawa kabar bahwa Bu Sulastri Hartono menderita pneumonia berat dan harus dirawat. Setidaknya seminggu namun kondisinya serius tapi dapat diobati dan ia akan selamat. Membuat Rangga Pratama menghela napas lega sementara Alia Kusuma menangis pelan karena syukur dan kelegaan. Rara terbangun dan bertanya apakah neneknya akan sembuh lalu dipeluk Alia Kusuma yang meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pemandangan itu menggerakkan sesuatu yang dalam dan tak bisa ditarik kembali di hati Rangga Pratama hingga ia berkata dengan tegas bahwa mulai besok gaji Alia Kusuma akan menjadi Rp8 juta per bulan dan ia akan membantunya menolong semua orang di gang itu dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, membayar perawatan medis, dan melakukan apapun yang diperlukan agar Alia Kusuma tak lagi hidup dengan Rp600.000. Kata-kata yang membuat Alia Kusuma terdiam seolah melihat hantu sampai akhirnya bertanya dengan suara gemetar apakah ia serius. Dijawab Rangga Pratama sambil menggenggam tangannya bahwa ia tak pernah seserius ini karena Alia Kusuma telah membuka matanya pada dunia yang selama ini ia abaikan dan menyadarkannya bahwa hidupnya terbuang sia-sia hanya untuk menumpuk uang tanpa makna. Hingga Alia Kusuma menggenggam balik tangannya erat dan akhirnya menangis terseduh-seduh sambil berusaha menenangkan Rara yang kembali tertidur di pelukannya. Alia Kusuma mengucapkan terima kasih dengan suara tulus berulang kali. Namun Rangga Pratama hanya menggeleng dan berkata agar ia belum berterima kasih karena masih banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan bersama. Esok pagi ia ingin Alia Kusuma membawanya kembali ke gang itu untuk bertemu setiap orang yang ia bantu dan memahami kebutuhan masing-masing agar semuanya bisa diatur dengan benar. Kata-kata itu membuat Alia Kusuma tersenyum untuk pertama kalinya sejak Rangga Pratama muncul di gang. Senyum penuh harapan yang menerangi wajahnya yang lelah. Lalu mereka menunggu di rumah sakit sampai seorang perawat memberitahu bahwa Bu Sulastri Hartono sudah stabil dan tertidur serta Rara boleh menemaninya di kamar. Alia Kusuma mengantar Rara ke sana dan ketika kembali ia mendapati Rangga Pratama menunggunya di ruang resepsionis lalu. Berkata akan mengantarnya pulang, tawaran yang diterima Alia Kusuma tanpa menolak karena tubuhnya terlalu lelah untuk naik bus malam itu. Perjalanan menuju rumahnya berlangsung dalam keheningan dengan Rangga Pratama menyetir melewati jalanan Jakarta yang lengang menjelang subuh sementara Alia Kusuma menatap keluar jendela tenggelam dalam pikirannya. Saat tiba di sebuah kawasan sederhana dengan rumah-rumah kecil berdempetan Alia Kusuma menunjuk salah satunya dan mengatakan itulah tempat tinggalnya. Sebelum ia turun Rangga Pratama menghentikan mobil dan mengakui bahwa selama ini ia adalah atasan yang buruk karena tak pernah bertanya kabarnya atau benar-benar peduli namun ia berjanji semua itu akan berubah. Pengakuan yang dijawab Alia Kusuma dengan mata berbinar bahwa manusia bisa berubah asalkan menyadari kapan saatnya berubah. Lalu ia mengucapkan selamat malam dan masuk rumahnya, meninggalkan Rangga Pratama terdiam beberapa menit menatap tempat tinggal sederhana itu sambil menyadari betapa butanya ia selama ini dan betapa banyak waktu serta uang dihabiskan untuk hal sia-sia sementara orang-orang di sekitarnya menderita. Ia kembali ke rumah mewahnya namun tak mampu tidur dan hanya mondar-mandir memikirkan apa yang ia lihat dan dengar. Bayangan Bu Sulastri Hartono yang sakit di kasur kotor terus menghantui. Suara Rara yang bertanya apakah neneknya akan sembuh bergema di telinganya. Dan wajah Alia Kusuma saat membagikan makanan penuh kasih terukir jelas di ingatannya. Hingga saat matahari terbit Rangga Pratama sudah siap dan mengirim pesan kepada Alia Kusuma bahwa ia akan menjemputnya dalam 1 jam yang langsung dibalas bahwa ia sudah menunggu. Ketika tiba Alia Kusuma sudah berdiri di depan rumah mengenakan seragamnya seperti biasa. Masuk ke mobil sambil mengucapkan selamat pagi yang dibalas Rangga Pratama dengan ajakan memulai hari dan memintanya menunjukkan orang pertama yang ia bantu. Mengikuti petunjuk Alia Kusuma mereka kembali ke gang yang di bawah cahaya pagi tampak lebih menyedihkan dengan seluruh kotoran, keterlantaran, dan kemiskinan terlihat jelas. Lalu Alia Kusuma membawa Rangga Pratama menemui seorang lelaki tua yang duduk di kursi rusak dengan kaki terbalut kain kotor dan wajah penuh penderitaan.
ia menyapanya dengan lembut sebagai Pak Hendra Wirawan dan menanyakan kondisi kakinya. Yang dijawab dengan senyum pasrah bahwa rasanya sangat sakit namun masih bisa ditahan. Membuat Rangga Pratama mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Pak Hendra Wirawan sempat menatap curiga pria berpakaian rapi itu sampai Alia Kusuma memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu ia menjelaskan bahwa sepotong papan jatuh menimpa kakinya saat ia mengumpulkan barang daur ulang 2 bulan lalu dan lukanya tak pernah sembuh hingga sekarang. Rangga Pratama berlutut untuk melihat lebih dekat dan menyadari bahwa luka di kaki itu sudah terinfeksi parah. Kulit di sekitarnya merah dan bengkak sehingga ia langsung berkata dengan tegas bahwa Pak Hendra Wirawan membutuhkan dokter secepatnya karena kondisinya bisa menjadi sangat berbahaya. Namun Pak Hendra Wirawan hanya tertawa pahit dan berkata bahwa dokter hanya untuk orang yang punya uang sementara dirinya tidak memiliki apa-apa. Membuat Rangga Pratama menoleh ke Alia Kusuma yang kembali menahan air mata karena ia sebenarnya sudah tahu kondisi itu tetapi tidak pernah punya cukup uang untuk membayar perawatan medis semua orang yang membutuhkan. Hingga Rangga Pratama berkata dengan suara tak terbantahkan bahwa hari itu juga Pak Hendra Wirawan harus pergi ke dokter dan ia sendiri yang akan membawanya sekarang tanpa menerima penolakan. Pak Hendra Wirawan sempat mencoba menolak tetapi Rangga Pratama sudah membantunya berdiri dan bersama Alia Kusuma mereka memasukkan lelaki tua itu ke dalam mobil lalu melaju langsung ke rumah sakit yang sama seperti malam sebelumnya, di mana Rangga Pratama membayar konsultasi pribadi dan menunggu sementara dokter memeriksa Pak Hendra Wirawan. Dan ketika dokter keluar dengan wajah serius ia menjelaskan bahwa infeksinya sudah sangat parah sehingga pasien harus dirawat inap untuk pembersihan luka melalui operasi dan antibiotik infus. Karena jika terlambat beberapa hari lagi kemungkinan besar kakinya harus diamputasi. Kabar itu menghantam seperti bom membuat Alia Kusuma menutup mulutnya ngeri sementara amarah Rangga Pratama kembali membara terhadap ketidakadilan dan sistem yang membiarkan orang mati hanya karena tidak punya uang. Lalu ia memerintahkan dokter untuk segera merawat Pak Hendra Wirawan dan melakukan apapun yang diperlukan, yang disetujui sang dokter sebelum membawa pasien ke ruang operasi. Sementara Alia Kusuma dan Rangga Pratama kembali menunggu dan Alia Kusuma mengucapkan terima kasih karena ia merasa Rangga Pratama telah menyelamatkan nyawa Pak Hendra Wirawan. Namun Rangga Pratama menggeleng dan mengatakan bahwa justru Alia Kusumalah yang menyelamatkan semua orang itu dan dirinya hanya membantu melakukan apa yang selama ini telah ia lakukan sendirian. Menyebut Alia Kusuma luar biasa hingga membuatnya tersipu dan menunduk karena ia tidak pernah terbiasa menerima pengakuan atas kebaikan yang selalu ia lakukan diam-diam tanpa mengharapkan imbalan. Sampai 3 jam kemudian dokter kembali dengan kabar baik bahwa operasi berjalan sukses. Seluruh infeksi berhasil dibersihkan, kaki pasien terselamatkan dan Pak Hendra Wirawan hanya perlu dirawat sekitar 5 hari dengan antibiotik sebelum pulih sepenuhnya. Kabar yang membuat Rangga Pratama dan Alia Kusuma menghela napas lega karena 1 nyawa lagi terselamatkan dari kematian akibat ketiadaan perawatan medis. Setelah itu mereka kembali ke gang dan Alia Kusuma terus memperkenalkan orang-orang lain yang ia bantu kepada Rangga Pratama. Mulai dari seorang ibu dengan 3 anak kecil yang tidur bersama di atas satu kasur di lantai, seorang pemuda yang diusir keluarganya karena pilihan hidupnya, hingga seorang perempuan yang kehilangan segalanya akibat kebakaran dan tak pernah mampu bangkit kembali. Setiap kisah lebih menyedihkan dari yang sebelumnya dan setiap orang memikul luka mendalam yang selama ini diabaikan masyarakat. Sementara Rangga Pratama berbicara dengan masing-masing dari mereka, mencatat nama-nama dan kebutuhan mereka serta membuat janji yang ia yakini sepenuhnya akan ia penuhi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya uang yang ia miliki benar-benar akan digunakan untuk sesuatu yang bermakna, dan ketika kunjungan itu selesai hari sudah beranjak sore dengan Rangga Pratama dan Alia Kusuma merasa kelelahan namun juga dipenuhi energi aneh berupa rasa tujuan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hingga Rangga Pratama bertanya sambil menyetir mengapa Alia Kusuma melakukan semua ini dan dari mana datangnya keinginan kuat untuk menolong orang lain meski dirinya sendiri hampir tidak memiliki apa-apa. Pertanyaan yang membuat Alia Kusuma terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata bahwa karena ia pernah menjadi salah satu dari mereka. Pengakuan yang mengejutkan Rangga Pratama ketika Alia Kusuma menjelaskan bahwa ia pernah tidur di jalanan, pernah kelaparan, pernah merasa akan mati tanpa ada yang peduli, sampai suatu hari seseorang menolongnya dengan memberinya makanan, tempat tinggal, dan kesempatan untuk memulai kembali hidupnya. Alia Kusuma berkata bahwa orang itulah yang telah menyelamatkan hidupnya dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ketika suatu hari ia mampu maka ia akan melakukan hal yang sama bagi orang lain, sebuah hutang yang tak akan pernah bisa ia lunasi sehingga ia membayarnya dengan menolong siapapun yang membutuhkan. Pengakuan itu membuat tenggorokan Rangga Pratama tercekat karena tiba-tiba segalanya terasa masuk akal. Keteguhan hati, belas kasih, dan kekuatan Alia Kusuma ternyata lahir dari luka yang pernah ia rasakan sendiri. Lalu Rangga Pratama bertanya dengan rasa ingin tahu siapa sosok yang pernah menolongnya. Dan Alia Kusuma tersenyum dengan kesedihan lembut sambil menjelaskan bahwa itu adalah seorang perempuan tua yang kini telah meninggal, yang menemuinya pada suatu malam hujan ketika ia berusia 15 tahun, membawanya pulang, memberinya makanan, pakaian, tempat untuk tidur, dan membantunya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Karena tanpa perempuan itu ia tak akan berada di titik hidupnya sekarang. Rangga Pratama menyetir dalam diam.
Mencerna semua itu dan menyadari betapa salahnya ia selama ini karena telah menilai Alia Kusuma sebagai orang yang ceroboh menghamburkan uang untuk orang asing. Padahal yang ia lakukan bukanlah amal semata melainkan menepati janji dan menghormati ingatan seseorang yang pernah menyelamatkannya. Hingga tiba-tiba Rangga Pratama berkata bahwa ia ingin mengenal Alia Kusuma lebih dalam, ingin mengetahui seluruh kisah hidupnya dan memahami siapa dirinya sebenarnya. Pertanyaan yang membuat Alia Kusuma menatapnya terkejut dan bertanya alasannya. Lalu Rangga Pratama menghentikan mobil di depan rumahnya dan menatap langsung ke matanya sambil berkata bahwa Alia Kusuma adalah orang paling istimewa yang pernah ia temui dalam hidupnya dan ia merasa bodoh karena baru menyadarinya sekarang. Serta berjanji akan menjemputnya lagi keesokan hari agar mereka bisa terus membantu orang-orang itu bersama-sama. Alia Kusuma turun dari mobil dengan jantung berdebar kencang karena ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Rangga Pratama. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan namun membuat dadanya terasa hangat. Sementara malam itu Rangga Pratama kembali tak bisa tidur dan hanya menyusun rencana tentang berapa banyak orang yang akan ia bantu dan berapa banyak dana yang akan ia alokasikan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya uang memiliki tujuan yang nyata dan bermakna melampaui sekadar menumpuk kekayaan. Keesokan paginya ia kembali menjemput Alia Kusuma dan mereka menghabiskan seharian penuh mengatur bantuan bagi warga gang tersebut. Dengan Rangga Pratama menyewa sebuah bangunan kecil yang kosong dan merenovasinya dalam waktu singkat lalu mengubahnya menjadi hunian sederhana namun layak bagi semua penghuni gang, membiayai layanan dokter, dokter gigi, psikolog, membeli pakaian, makanan, perabot, dan semua yang dibutuhkan agar mereka bisa hidup dengan martabat. Sementara Alia Kusuma bekerja di sisinya mengatur semuanya dan berbicara kepada setiap orang bahwa ini bukanlah belas kasihan melainkan hak setiap manusia untuk hidup layak. Hingga 3 minggu kemudian seluruh penghuni gang telah menempati rumah baru mereka dan meski Rangga Pratama menghabiskan harta dalam jumlah besar ia tak menyesali Rp1 pun karena senyum di wajah mereka sepadan dengan semua itu. Bu Sulastri Hartono keluar dari rumah sakit dalam keadaan pulih dan menangis haru ketika melihat apartemen kecil yang kini menjadi rumahnya bersama cucunya Rara. Pak Hendra Wirawan kembali bisa berjalan tanpa rasa sakit dan memperoleh pekerjaan di sebuah pasar terdekat. Setiap orang mendapatkan kesempatan baru untuk memulai hidup dan itulah yang terpenting, membuat Alia Kusuma bersinar penuh kebahagiaan karena ia berhasil menolong semua yang membutuhkan dan kini juga bisa mulai menjalani hidupnya sendiri tanpa terus-menerus berjuang untuk bertahan. Dan ketika mereka mengunjungi gedung itu untuk terakhir kalinya Alia Kusuma berkata dengan bangga bahwa mereka telah berhasil mengubah hidup banyak orang. Namun Rangga Pratama menatapnya dan menjawab bahwa semua keberhasilan itu adalah hasil dari kekuatan, keteguhan, dan cinta Alia Kusuma sendiri karena ia hanya menyediakan sarana. Kata-kata yang membuat jantung Alia Kusuma berdebar kencang saat Rangga Pratama menggenggam tangannya dengan lembut. Keduanya berdiri terpaku di tengah bangunan yang telah direnovasi, dikelilingi orang-orang bahagia yang akhirnya memiliki tempat untuk disebut rumah. Namun bagi Alia Kusuma satu-satunya hal yang benar-benar ia rasakan hanyalah hangatnya genggaman tangan Rangga Pratama dan cara pria itu menatapnya seolah ia adalah sesuatu yang langka dan berharga. Hingga dengan suara rendah dan serius Rangga Pratama berkata bahwa ia perlu mengatakan sesuatu. Bahwa selama beberapa minggu terakhir bekerja bersama, mengenal kisah hidup Alia Kusuma, dan menyaksikan dedikasinya, ia menyadari perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Membuat Alia Kusuma menelan ludah dengan kaki bergetar saat bertanya apa yang ia sadari. Lalu Rangga Pratama menggenggam tangannya lebih erat dan mengaku bahwa ia telah jatuh cinta padanya. Sadar bahwa ia adalah atasannya dan hal itu rumit, sadar pula bahwa perasaan itu mungkin tak berbalas. Namun ia tak lagi mampu berpura-pura bahwa yang ia rasakan hanyalah kekaguman atau rasa hormat karena perasaan itu jauh lebih dalam. Pengakuan yang membuat mata Alia Kusuma kembali dipenuhi air mata namun kali ini bukan karena sedih atau lega melainkan kebahagiaan murni. Saat ia dengan suara bergetar mengakui bahwa ia pun mencintai Rangga Pratama sejak hari pria itu muncul di gang dan memutuskan menolong Bu Sulastri Hartono. Karena sejak saat itu ia melihat sisi Rangga Pratama yang baik, dermawan, dan manusiawi dan semakin lama mereka bersama semakin dalam pula perasaannya, membuat Rangga Pratama tersenyum dengan mata berbinar lalu menarik Alia Kusuma ke dalam pelukan erat, tempat ia menyandarkan kepala di dadanya dan mendengar detak jantungnya berpacu seirama dengan miliknya. Mereka berpelukan lama tanpa memedulikan orang-orang di sekitar yang mulai menyadari apa yang terjadi dan tersenyum penuh kehangatan. Hingga ketika akhirnya mereka berpisah Rangga Pratama berkata bahwa ia tak ingin lagi Alia Kusuma menjadi pegawainya melainkan pasangannya dalam segala hal. Dalam bisnis, dalam hidup, dalam membantu sesama, dan dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua. Pernyataan yang hanya bisa dijawab Alia Kusuma dengan anggukan karena emosinya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dan sejak hari-hari berikutnya Rangga Pratama dan Alia Kusuma tak terpisahkan. Ia memperkenalkannya kepada teman dan keluarga sebagai perempuan yang telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Sebagian menerima dengan baik sementara yang lain mencibir dan menuduh Alia Kusuma hanya mengejar hartanya. Namun Rangga Pratama mengabaikan semua itu karena ia tahu kebenaran dan tahu bahwa Alia Kusuma adalah pribadi paling tulus yang pernah ia kenal. Bersama-sama mereka mendirikan sebuah yayasan untuk membantu orang-orang dalam kondisi rentan, bukan hanya di gang tempat semuanya bermula tetapi di seluruh kota. Merekrut pekerja sosial, psikolog,
dokter, dan pengacara, membangun sistem dukungan yang nyata dan menyeluruh. Dengan Alia Kusuma dipercaya memimpin yayasan karena tak ada yang lebih memahami kebutuhan mereka selain dirinya yang mengenal kemiskinan dari pengalaman hidupnya sendiri. Membuat yayasan itu berkembang pesat hingga dalam 6 bulan berhasil membantu lebih dari 200 keluarga keluar dari jalanan, mendapatkan pekerjaan bagi 50 orang, menyekolahkan 30 anak, dan menyelamatkan banyak nyawa yang nyaris hilang karena ketiadaan perawatan medis. Sementara Rangga Pratama menanamkan investasi bernilai jutaan rupiah dan melihat setiap rupiah kembali dalam bentuk rasa terima kasih, senyum, dan kehidupan yang berubah, hingga akhirnya ia menemukan tujuan hidup yang selama ini hilang dan tujuan itu bernama Alia Kusuma. Dan setahun setelah hari di gang ketika semuanya dimulai, Rangga Pratama membawa Alia Kusuma kembali ke tempat itu. Gang itu kini tampak bersih dan tertata karena Pemprov DKI Jakarta telah melakukan revitalisasi menyeluruh setelah kisah mereka viral di media sosial dan menarik perhatian media. Sehingga tempat yang dulu dipenuhi sampah dan keterlantaran kini dihiasi bunga dan bangku-bangku untuk duduk. Lalu sambil menatap sekeliling, Rangga Pratama berkata bahwa di sanalah hidupnya berubah. Di sanalah ia akhirnya terbangun dan menyadari betapa besar waktunya terbuang sia-sia. Dan di sanalah ia mengenal Alia Kusuma yang sesungguhnya. Seorang perempuan pejuang yang berani, dermawan, dan membuatnya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara Alia Kusuma tersenyum dan menjawab bahwa di tempat itulah ia menyadari masih ada orang-orang baik di dunia. Masih ada harapan, dan bahwa uang memang bisa membuat perbedaan ketika berada di tangan yang tepat. Kemudian Rangga Pratama berlutut di lantai gang tempat semuanya bermula dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Membuat Alia Kusuma menutup mulutnya dengan kedua tangan karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Ketika Rangga Pratama bertanya apakah Alia Kusuma mau menikah dengannya, membangun hidup bersama, dan terus mengubah dunia bersama. Dan tanpa kata-kata Alia Kusuma hanya mengangguk sambil menangis dan tertawa bersamaan. Hingga Rangga Pratama menyematkan cincin di jarinya dan bangkit untuk menciumnya dalam ciuman paling tulus dan penuh cinta, syukur, serta harapan yang pernah mereka rasakan. Pernikahan berlangsung 3 bulan kemudian dalam sebuah upacara sederhana namun mengharukan dengan seluruh warga yang pernah mereka bantu hadir sebagai tamu. Bu Sulastri Hartono menjadi pendamping Alia Kusuma dan Pak Hendra Wirawan menjadi pendamping Rangga Pratama. Sementara anak-anak dari yayasan menjadi pengiring, menjadikannya perayaan cinta sekaligus bukti perubahan yang mampu dihadirkan oleh kasih sejati. Dengan Alia Kusuma mengenakan gaun putih sederhana nan elegan dan bersinar bahagia, sementara Rangga Pratama tak henti menatapnya sepanjang prosesi karena masih tak percaya telah menemukan sosok seistimewa itu. Saat janji pernikahan diucapkan, Alia Kusuma berbicara lebih dulu mengatakan bahwa Rangga Pratama telah menunjukkan bahwa kebaikan masih ada. Manusia bisa berubah, dan cinta sejati itu nyata serta mengubah segalanya. Berjanji akan selalu mendampinginya di masa baik dan buruk, terus berjuang demi dunia yang lebih baik bersama, dan mencintainya setiap hari dengan intensitas yang sama. Lalu Rangga Pratama menyeka air mata sebelum berjanji bahwa Alia Kusuma telah menyelamatkan hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan karena ia sebelumnya hidup tanpa benar-benar hidup. Dan melalui Alia Kusuma ia belajar arti cinta, empati, dan kemurahan hati. Berjanji membahagiakannya setiap hari, menghormati hatinya yang murni, dan terus layak atas cintanya sambil berjanji mereka akan mengubah banyak kehidupan bersama, membuat semua yang hadir menangis haru. Bulan madu mereka pun berbeda dari bayangan Rangga Pratama ketika masih lajang karena alih-alih pergi ke resor mewah di pulau tropis. Mereka berkeliling Indonesia mengunjungi komunitas-komunitas prasejahtera, mengenal proyek sosial yang menginspirasi, dan belajar dari orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong sesama sebelum kembali dengan ide-ide baru untuk diterapkan di yayasan mereka. Dan 6 bulan setelah menikah, Alia Kusuma mengandung. Kabar yang membawa kebahagiaan lebih besar karena mereka akan membangun keluarga yang berlandaskan cinta sejati dan tujuan hidup yang bermakna. Selama masa kehamilan, Alia Kusuma tetap bekerja di yayasan dan baru berhenti pada minggu-minggu terakhir ketika perutnya sudah terlalu besar. Sementara Rangga Pratama tak pernah jauh darinya. Ikut dalam setiap pemeriksaan, merakit kamar bayi dengan tangannya sendiri, membacakan cerita untuk perut Alia Kusuma setiap malam, dan benar jatuh cinta pada gagasan menjadi seorang ayah. Ketika bayi itu lahir, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan bernama Nayaka Rangga Pratama. Nama yang bermakna pembawa pesan Tuhan dan bagi mereka sangatlah tepat karena bayi itu adalah pesan bahwa cinta sejati mampu mengalahkan rintangan apapun. Lalu Bu Sulastri Hartono dipilih sebagai nenek bagi Nayaka Rangga Pratama dan menangis haru saat Alia Kusuma dan Rangga Pratama menyampaikan permintaan resmi itu karena ia tak pernah membayangkan setelah kehilangan segalanya ia akan mendapatkan keluarga lagi. Nayaka Rangga Pratama tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang sekaligus kesadaran sosial. Sejak kecil ikut orang tuanya ke yayasan, melihat anak-anak yang tak memiliki apa yang ia miliki, dan belajar sejak dini arti menolong sesama, berbagi, dan berempati. Sementara Rangga Pratama mengembangkan bisnisnya dengan tujuan baru di mana setiap perusahaan berkomitmen merekrut orang-orang rentan, memberi peluang pertumbuhan nyata, membayar upah layak, dan merawat karyawan dengan sungguh-sungguh hingga ia menjadi teladan pengusaha yang ditiru banyak orang.
Alia Kusuma menulis sebuah buku tentang kisah hidupnya dari masa kecil yang sulit hingga masa kini. Buku itu menjadi bestseller nasional dan internasional dan seluruh royalti ia gunakan untuk memperluas yayasan, yang kini memiliki unit di 5 provinsi di Indonesia dan membantu ribuan keluarga setiap bulan, menjadikan kisah cinta mereka inspirasi. Banyak orang tentang cinta sejati yang melampaui kelas sosial. Perubahan yang lahir dari tujuan yang benar, dan makna kekayaan ketika digunakan untuk kebaikan. 10 tahun setelah hari di gang itu Rangga Pratama dan Alia Kusuma kembali ke sana bersama Nayaka Rangga Pratama yang kini berusia 9 tahun. Sang anak bertanya dengan penasaran apakah disitulah mereka benar-benar saling mengenal. Dijawab Alia Kusuma dengan senyum bahwa disitulah hati mereka bertemu dan semuanya bermula. Lalu Nayaka Rangga Pratama menyatakan keinginannya untuk kelak menolong orang seperti orang tuanya dan membuat perbedaan. Membuat Rangga Pratama berlutut sejajar dengannya dan berkata bahwa ia sudah membuat perbedaan hanya dengan keberadaannya dan kelak akan melanjutkan pekerjaan yang dimulai oleh ayah dan ibunya. Hingga Alia Kusuma memeluk kedua laki-laki dalam hidupnya dengan hati penuh syukur karena ia telah keluar dari jalanan, bertahan dari penderitaan, menemukan cinta sejati, membangun keluarga indah, dan membantu ribuan orang meraih hidup yang lebih baik. Malam itu mereka bertiga makan malam bersama di rumah besar yang kini menjadi rumah sejati penuh tawa dan kasih. Bukan lagi bangunan kosong tanpa makna. Dan setelah menidurkan Nayaka Rangga Pratama dan Alia Kusuma duduk di teras memandang bintang, saling menggenggam tangan saat Rangga Pratama mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan dan ditunjukkan apa yang benar-benar penting. Dijawab Alia Kusuma dengan kepala bersandar di bahunya bahwa mereka saling menyelamatkan, satu keluar dari kemiskinan dan satu keluar dari kesepian. Sebuah pertukaran yang adil, lalu mereka berpelukan dalam keheningan yang hangat sambil mengenang perjalanan, perjuangan, kehidupan yang berubah, dan cinta yang mereka bangun hari demi hari. Yayasan yang mereka bangun terus berkembang dan menjangkau semakin banyak kehidupan dengan menciptakan program pelatihan kerja, program kesehatan mental, program literasi untuk orang dewasa, serta program pemberdayaan ekonomi, semuanya dirancang dengan penuh kepedulian untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, hingga Alia Kusuma menjadi rujukan nasional dalam bidang kesejahteraan sosial. Kerap diundang memberi ceramah, tampil di program televisi, dan memberi masukan bagi kebijakan publik tanpa pernah kehilangan kerendahan hati dan kedekatannya dengan orang-orang yang ia bantu karena ia selalu memastikan mengenal setiap keluarga secara langsung, mendengarkan kisah mereka, dan memberi pelukan yang tulus. Rangga Pratama pun sepenuhnya mengubah cara berbisnis dengan menjadikan dampak sosial sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan, menjadi pembela kuat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan bahwa keuntungan tidak boleh mengalahkan martabat manusia. Dan bersama-sama mereka membuktikan bahwa membangun kekayaan dan melakukan kebaikan dapat berjalan seiring. Bahwa kesuksesan finansial dan kesuksesan kemanusiaan bisa berdampingan. Nayaka Rangga Pratama tumbuh menyaksikan kedua orang tuanya bekerja tanpa lelah menolong sesama dan menyerap nilai-nilai itu sebagai bagian dari jati dirinya. Hingga saat berusia 18 tahun ia mengumumkan keputusannya menempuh studi pekerjaan sosial untuk mengikuti jejak ibunya, membuat Alia Kusuma menangis bangga karena mengetahui telah membesarkan seorang anak berhati dermawan adalah pencapaian terbesar hidupnya. 20 tahun setelah pertemuan di gang itu yayasan mereka telah membantu lebih dari 50.000 keluarga, mengeluarkan ribuan anak dari jalanan, dan memberi kesempatan baru bagi tak terhitung orang yang pernah kehilangan segalanya. Dan meski angka-angkanya mengesankan Rangga Pratama dan Alia Kusuma selalu mengingat bahwa di balik setiap angka ada kisah, ada kehidupan, ada keluarga. Bu Sulastri Hartono telah wafat beberapa tahun sebelumnya pada usia 82 tahun setelah menjalani sisa hidupnya dengan bermartabat dan dikelilingi cinta. Dan pada pemakamannya ratusan orang hadir membawa cerita tentang bagaimana ia pernah menolong mereka. Sementara Alia Kusuma menyampaikan pidato perpisahan dengan mengatakan bahwa Bu Sulastri Hartono mengajarkannya bahwa keluarga bukan sekadar darah melainkan pilihan, cinta, dan kehadiran. Bahwa ia memilih menjadi nenek bagi putranya dan bagian dari kisah hidupnya sehingga rasa terima kasih itu akan abadi. Pak Hendra Wirawan terus bekerja di pasar, telah menjadi manajer, tinggal di apartemen yang nyaman hasil jerih payahnya sendiri, memulihkan sepenuhnya martabatnya dan kerap mengatakan berutang hidup pada Rangga Pratama dan Alia Kusuma. Namun mereka selalu menegaskan bahwa setiap oranglah yang bertanggung jawab atas kebangkitannya sendiri dan mereka hanya menyediakan alat yang diperlukan. Nayaka Rangga Pratama lulus dengan predikat kehormatan di bidang pekerjaan sosial dan bergabung bekerja di yayasan orang tuanya dengan membawa energi baru dan ide-ide inovatif. Memastikan generasi ketiga melanjutkan karya tersebut, sementara Rangga Pratama di usia 55 tanpa lebih muda berkat tujuan hidup yang memberinya energi melampaui uang. Bangun setiap hari dengan semangat untuk bekerja dan membuat lebih banyak perbedaan. Dan Alia Kusuma di usia 48 tampak lebih bersinar dari sebelumnya dengan kebahagiaan tulus terpancar dari wajahnya karena ia telah mewujudkan mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil dan membuktikan bahwa asal-usul tidak menentukan takdir. Bahwa dengan kerja keras, tekad, dan dukungan segala rintangan dapat diatasi. Keduanya tetap saling mencintai seperti hari pertama dengan tatapan yang sama berkilau, ciuman yang penuh gairah,
dan percakapan panjang tentang segalanya. Membangun hubungan kokoh berlandaskan hormat, kekaguman, kebersamaan, dan cinta yang besar. Hingga pada suatu Sabtu sore Nayaka Rangga Pratama membawa kabar yang memenuhi hati orang tuanya dengan sukacita bahwa ia telah mengenal seorang perempuan bernama Sari Anggraeni yang menjadi relawan di yayasan tersebut. Hubungan Nayaka Rangga Pratama dan Sari Anggraeni berkembang menjadi cinta yang kuat dan mereka telah berpacaran selama beberapa bulan hingga Nayaka Rangga Pratama ingin memperkenalkannya secara resmi kepada keluarganya. Dan ketika Rangga Pratama serta Alia Kusuma bertemu dengan kekasih putra mereka mengetahui bahwa Sari Anggraeni juga memiliki kisah perjuangan hidup karena ia tumbuh besar di panti asuhan setelah kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Menempuh pendidikan dengan beasiswa, lulus sebagai seorang psikolog, dan mendedikasikan waktu luangnya untuk membantu anak-anak lain yang mengalami kondisi serupa dengan yang pernah ia alami, membuat Rangga Pratama dengan bangga berkata kepada Nayaka Rangga Pratama bahwa ia telah memilih perempuan dengan hati yang sama seperti ibunya dan bahwa mereka akan menjadi pasangan yang luar biasa. Sementara Alia Kusuma memeluk Sari Anggraeni dan menyambutnya sebagai keluarga dengan janji cinta dan dukungan. Sebuah sambutan yang membuat Sari Anggraeni menangis haru karena untuk pertama kalinya ia merasakan penerimaan sedalam itu dan akhirnya menemukan keluarga yang selama ini ia impikan. Hingga beberapa bulan kemudian Nayaka Rangga Pratama melamar Sari Anggraeni dan ia menerimanya tanpa ragu. Menetapkan pernikahan pada tahun berikutnya sebagai perayaan besar tentang cinta dan ketangguhan. Dan saat membantu mempersiapkan pernikahan putra mereka Rangga Pratama dan Alia Kusuma kembali mengenang pernikahan mereka sendiri yang sederhana namun sempurna serta janji cinta abadi yang terus mereka penuhi setiap hari. Ketika suatu malam Rangga Pratama bertanya apakah Alia Kusuma pernah menyesal telah menjalani hidup penuh perubahan ini bersamanya, dijawabnya tanpa ragu bahwa ia tak pernah menyesal sedikitpun kecuali tidak mengenalnya lebih awal karena setiap detik bersama penuh makna. Setiap tantangan, pencapaian, air mata, dan senyum semuanya berharga karena dijalani bersama. Membuat Rangga Pratama menariknya ke dalam pelukan dan menciumnya penuh cinta sebelum berbisik bahwa ia pun tak menyesali apapun karena Alia Kusuma adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya, telah membuatnya terlahir kembali, memberinya tujuan, dan mengajarkannya arti cinta sejati. Lalu mereka tertidur dalam pelukan seperti setiap malam, menemukan rasa aman dan nyaman satu sama lain. Hingga hari pernikahan Nayaka Rangga Pratama tiba dengan upacara yang indah dan mengharukan di mana Rangga Pratama meneteskan air mata saat mengantar putranya ke pelaminan dan Alia Kusuma menangis bahagia melihat putranya bersanding dengan perempuan yang ia cintai. Menandai siklus kehidupan yang berlanjut dengan keluarga baru yang dibangun di atas nilai cinta dan kemurahan hati. Dan dalam resepsi Rangga Pratama menyampaikan pidato yang menggugah dengan mengenang bagaimana 25 tahun sebelumnya ia adalah pria kaya namun hampa hingga suatu malam mengikuti petugas kebersihannya ke sebuah gang gelap dan menyaksikan tindakan kecil yang mengubah hidupnya selamanya. Menyadari betapa kecil dirinya dan betapa hidupnya terbuang. Lalu menegaskan bahwa hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya karena ia menemukan cinta sejati, tujuan hidup, dan pelajaran bahwa hidup bukan tentang menumpuk melainkan berbagi. Sebelum menasihati Nayaka Rangga Pratama agar melanjutkan warisan itu bersama istrinya dengan membangun hidup penuh tujuan, menolong yang membutuhkan, bersikap dermawan, manusiawi, dan bahagia. Kata-kata yang membuat semua tamu berdiri bertepuk tangan sambil menitikan air mata karena tersentuh hingga ke hati terdalam dalam pidatonya yang penuh emosi Alia Kusuma. Berkata kepada putranya bahwa ia pernah menjadi anak yang menerima makanan di jalan, pernah menjadi orang yang tak pernah dipandang mata, pernah menjadi sosok yang tak terlihat oleh masyarakat, namun seseorang telah melihat dan menolongnya hingga mengubah segalanya. Dan kini putranya menikahi perempuan luar biasa yang juga mengenal pedihnya kehilangan tetapi memilih mengubah rasa sakit itu menjadi cinta. Menegaskan bahwa keduanya adalah pribadi istimewa berhati besar yang akan membuat banyak perbedaan di dunia asalkan tak pernah lupa saling menjaga karena cinta harus disirami setiap hari dengan perhatian, kasih sayang, dan rasa hormat, pelajaran yang ia dapatkan dari suaminya dan berharap telah ia wariskan. Tahun-tahun berlalu dan keluarga mereka terus bertambah ketika Nayaka Rangga Pratama dan istrinya dikaruniai 2 anak. Menjadikan Rangga Pratama dan Alia Kusuma kakek nenek yang penuh kasih dan gemar memanjakan cucu-cucu mereka. Sementara yayasan mereka tumbuh menjadi rujukan dunia dalam bidang kesejahteraan sosial hingga menerima kunjungan dari berbagai negara untuk mempelajari model kerja yang mereka kembangkan. Alia Kusuma menulis 3 buku lagi yang semuanya menjadi buku terlaris dan menggunakan seluruh hasilnya untuk memperluas kerja sosial. Sedangkan Rangga Pratama menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk tujuan kemanusiaan, menyisakan secukupnya untuk hidup nyaman dan menjamin masa depan keluarga, dengan sisanya diinvestasikan pada proyek-proyek yang benar mengubah kehidupan nyata orang-orang nyata, membuktikan bahwa satu orang bisa membuat perbedaan besar dan bahwa ketika hati berada di tempat yang benar segalanya akan selaras, bahwa cinta sejati tak hanya mengubah mereka yang terlibat tetapi juga semua yang berada di sekitarnya. Sepanjang perjalanan itu yayasan menghadapi banyak tantangan termasuk saat-saat dana menipis dan kebingungan bagaimana melanjutkan bantuan. Namun selalu ada pihak yang datang berkontribusi, mulai dari pengusaha
Yang terinspirasi kisah mereka hingga orang-orang biasa yang menyumbangkan sedikit yang mereka punya karena percaya pada kerja tersebut. Dan Alia Kusuma teringat suatu hari ketika seorang nenek datang ke kantor yayasan membawa amplop berisi Rp500.000. Tabungan berbulan-bulan yang ia kumpulkan setelah melihat kisah Alia Kusuma di televisi dan ingin ikut membantu. Sebuah gestur sederhana yang membuat Alia Kusuma menangis terseduh-seduh hingga harus pulang lebih awal karena tak mampu berhenti menangis, menandakan pesan mereka benar-benar sampai ke hati banyak orang. Sementara Rangga Pratama menghadapi kritik dari sesama pebisnis yang menuduhnya ceroboh dan membuang warisan ayahnya, kritik yang ia abaikan karena yakin uang yang mengendap hanya menjadi angka di layar sementara orang-orang kelaparan di jalan. Bahkan jika ia kehilangan beberapa teman, ia justru mendapatkan sahabat-sahabat baru yang jauh lebih tulus dan sejalan nilainya, termasuk seorang dokter yang bermitra dengan yayasan membuka klinik rakyat dan memberikan layanan kesehatan gratis, menyelamatkan tak terhitung nyawa selama bertahun-tahun. Rangga Pratama dan dokter itu yang kini bernama Dr. Arif Wijaya menjadi mitra dan sahabat dekat, membuktikan bahwa persahabatan sejati dibangun di atas tujuan yang sama. Sementara Alia Kusuma juga menjalin banyak persahabatan luar biasa sepanjang perjalanan ini dengan mengenal para perempuan tangguh yang setiap hari berjuang memberi yang terbaik bagi anak-anak mereka meski hidup serba kekurangan. Perempuan-perempuan yang menjadi sumber inspirasinya karena menunjukkan kekuatan dan ketangguhan yang melampaui logika. Salah satunya adalah Dewi Lestari yang memiliki 5 anak, tinggal di rumah kayu sederhana yang ia bangun sendiri. Bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan minim namun selalu menyambut siapapun dengan senyum dan rasa syukur. Kisah hidupnya membuat Alia Kusuma sangat terkesan hingga mengajaknya bergabung dengan yayasan Tawaran yang diterima Dewi Lestari. Hingga kini ia memimpin salah satu program tersukses yaitu pelatihan dan pemberdayaan perempuan untuk membantu mereka meraih kemandirian finansial dan emosional. Di sisi lain, Nayaka Rangga Pratama tumbuh menjadi pemimpin yang setara dengan kedua orang tuanya dengan visi modern dan strategis untuk mengembangkan yayasan tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan yang menjadi ciri utama. Ia mengimplementasikan teknologi untuk efisiensi kerja, menjalin kemitraan dengan universitas agar mahasiswa magang dapat terlibat, serta mengembangkan aplikasi digital yang menghubungkan orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan mereka yang ingin memberi, mencakup makanan, pakaian, pekerjaan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Aplikasi ini meraih kesuksesan besar dengan lebih dari 100.000 pengguna dalam 6 bulan dan ribuan koneksi bermakna. Membuat Nayaka Rangga Pratama diundang berbicara di berbagai universitas tentang inovasi sosial dan teknologi untuk memecahkan masalah nyata, selalu menutup dengan pesan yang ia pelajari sejak kecil bahwa setiap orang bisa membuat perbedaan tanpa harus kaya, cukup dengan kemauan dan hati, karena sisanya dapat dibangun bersama. Sari Anggraeni, istri Nayaka Rangga Pratama, pun terlibat sepenuhnya dalam kerja yayasan sebagai psikolog yang memimpin program kesehatan mental gratis bagi mereka yang mengalami depresi, kecemasan, dan luka batin akibat kerentanan hidup, memulihkan harga diri dan harapan dengan mendampingi sekitar 20 orang setiap minggu. Banyak di antaranya menangis lega karena untuk pertama kalinya merasa didengar dan dipahami. Pada suatu sore minggu yang tenang ketika usia mereka telah melampaui 70 tahun. Rangga Pratama dan Alia Kusuma duduk berdampingan di beranda rumah sambil menggenggam tangan dan menyaksikan cucu-cucu mereka bermain di taman dalam keheningan hangat yang hanya dimiliki pasangan yang saling mencintai. Hingga Rangga Pratama memecah keheningan dengan bertanya apakah mereka benar-benar telah membuat perbedaan, dan Alia Kusuma menjawab sambil menatap cucu-cucu mereka bahwa mereka telah mengubah kehidupan ribuan orang, mengangkat keluarga dari kemiskinan, mengembalikan harapan bagi yang kehilangan segalanya, membesarkan seorang anak luar biasa yang meneruskan karya ini dan cucu-cucu yang penuh kasih, serta membangun cinta yang menjadi teladan bagi banyak orang. Alia Kusuma menegaskan dengan lembut bahwa mereka benar-benar telah membuat perbedaan besar dan semua itu bermula dari sebuah gang sempit ketika Rangga Pratama memilih mengikuti seorang petugas kebersihan alih-alih pulang untuk beristirahat. Lalu Rangga Pratama tersenyum dan menatap Alia Kusuma dengan cinta yang tetap utuh setelah puluhan tahun bersama sambil berkata bahwa ia mencintainya lebih dalam hari ini dibandingkan hari pernikahan mereka karena setiap hari di sisinya membuat cintanya bertambah. Bahwa Alia Kusuma adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya dan ia bersyukur setiap hari karena memiliki keberanian untuk mengikutinya malam itu, hingga Alia Kusuma menoleh dan menciumnya perlahan dalam ciuman yang syarat sejarah, kebahagiaan, dan cinta sejati yang bertahan melampaui waktu dan kesulitan. Sementara para cucu berlari menghampiri meminta perhatian, minta digendong, dan ingin mendengar cerita. Membuat Rangga Pratama mengangkat satu cucu dan Alia Kusuma mengangkat yang lain lalu mereka berdua mulai bercerita tentang gang kecil tempat segalanya bermula. Tentang bagaimana satu tindakan kecil penuh kebaikan dapat mengubah dunia, tentang bagaimana cinta sejati mengubah semua yang disentuhnya, dan anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar menyerap nilai-nilai yang akan mereka bawa seumur hidup, meneruskan warisan yang Rangga Pratama dan Alia Kusuma mulai puluhan tahun lalu. Hingga matahari tenggelam mewarnai langit jingga dan merah muda ketika Nayaka Rangga Pratama datang bersama istrinya Sari Anggraeni untuk menjemput anak-anak, lalu mereka semua berbincang tentang rencana yayasan, proyek-proyek baru,
dan orang-orang yang baru saja dibantu serta kini mulai pulih, membentuk sebuah keluarga yang disatukan bukan hanya oleh darah tetapi oleh tujuan bersama, nilai yang diwariskan lintas generasi, dan cinta yang terus berlipat ganda melalui setiap perbuatan baik. Hingga malam tiba dan setelah semua pulang, Rangga Pratama dan Alia Kusuma tetap duduk di beranda menatap bintang bermunculan di langit gelap ketika Rangga Pratama menggenggam tangan istrinya dan berbisik terima kasih atas segalanya. Terima kasih karena telah menyelamatkannya dan membangun kehidupan indah bersamanya. Lalu Alia Kusuma menyandarkan kepala di bahunya dan menjawab dengan suara bergetar bahwa mereka telah saling menyelamatkan dan bersama-sama menyelamatkan begitu banyak orang. Inilah kisah mereka. Inilah warisan mereka. Dan inilah yang akan tetap hidup ketika suatu hari mereka tak lagi ada.